Bisa kita mulai? Insyaallah. Bismillah. Baik. Terima kasih Tefil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas seluruh alam, yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul malam ini dalam kegiatan rutin kita, pengajian 2 mingguan IPB Jigo. Tak lupa salawat serta salam kita persembahkan kepada panutan kita, Baginda Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir yang kita harapkan syafaatnya saat berada di Yaumul Hisab nanti. Rekan-rekan Arga Cita, setelah pada beberapa waktu lalu kita telah mengikuti pengajian dengan tema wakaf, satu sesi pertama yang dibawakan oleh Ustadz Imam Teguh Sabtono, yang alhamdulillah juga sudah bergabung malam ini bersama kita, di mana telah disampaikan materi pengenalan tentang apa itu wakaf, sejarah wakaf di zaman Rasulullah sampai zaman kekhalifahan, dan juga beberapa contoh tentang pelaksanaan wakaf yang sudah berjalan di Indonesia. Kali ini untuk memenuhi keinginan kita agar lebih banyak mengetahui dan mempelajari lagi tentang hal-hal terkait wakaf ini, alhamdulillah panitia Arga Cita sudah mengakomodir dengan mengadakan lanjutan sesi kedua pengajian wakaf yang di posternya diberi nama The Wakaf Series Part 2. Wah, keren juga ya. Di mana nanti Ustadz Imam akan menyampaikan materi lanjutan yang lebih detail tentang wakaf. Seperti biasa, pertemuan ini kita akan bagi menjadi 2, yaitu paparan materi yang berkisar sekitar 30 menit atau mungkin ya sekitar itu. Yang kedua adalah sesi tanya-jawab dan sharing. Bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun sharing, dimohon dapat menuliskan di kolom chat. Nanti kita usahakan untuk dapat ditanggapi semaksimal mungkin. Teman-teman juga yang akan sharing, jika kan mungkin ada rekan-rekan yang juga telah berkecimpung di dunia wakaf, monggo bisa chat atau juga raise hand, nanti kita akan atur supaya dapat diberi kesempatan. Mari kita awali dengan ucapan bismillah bersama-sama untuk mengikuti materi yang disampaikan ini, dan tentunya kita berharap semoga Allah memudahkan kita dalam acara ini sehingga kita dapat mendapat berkah atas niat kita ini untuk menimba ilmu. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, mari kita ikuti paparan The Wakaf Series Part 2 oleh Ustadz Imam Teguh Sabtono. Mari waktu dan kamera kami serahkan. Tafadhol Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hluddatam min lisani yafqahu ma ba'du. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan-rekan Jigo yang insyaallah dirahmati Allah, tanpa bermaksud menggurui, dan alhamdulillah banyak asatidz, banyak guru-guru saya di sini. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bincang kita terkait dengan wakaf. Jadi langsung saja izinkan saya share baik materinya. Nah, saya mulai dengan sebuah permenungan. Jadi 9 Desember yang lalu viral di media sosial terkait dengan kapsul bunuh diri yang secara resmi sudah diperbolehkan di pemerintahan Swiss, gitu ya. Mungkin di pemerintahan Swiss, dan mulai bisa dipesan untuk produksi tahun 2022. Nah, kapsul ini diproduksi oleh perusahaan yang namanya Exit International. Jadi bayangkan ada sebuah perusahaan yang mempersiapkan atau memberikan layanan bunuh diri dengan nyaman dalam sebuah kapsul yang katanya mereka bisa meninggal dengan tenang. Dan yang menariknya adalah kapsul ini sudah banyak pemesan, terutama dari negara-negara seperti Belanda, Jerman, Spanyol, Kanada, dan teman-teman bisa lihat di grafik sebelahnya tentang ranking of happiness tahun 2018, tahun 2020.
di mana di situ warga dunia yang dianggap paling bahagia itu diantaranya adalah Finlandia, Denmark, Swiss, Iceland, Belanda, Norwegia, gitu ya, Swedia dan seterusnya. Dan merekalah yang banyak memesan daripada kapsul kematian ini. Dan di sisi lain, mereka beralasan kenapa memesan kapsul bunuh diri ini karena kita lihat lagi geser ke sebelahnya, di mana angka bunuh diri tertinggi itu diantaranya ada di per 100.000 penduduk ya, itu ada di Korea, di Hungaria, di Jepang, dan yang menarik di Finlandia, yang katanya negara paling bahagia di dunia. Dan ini adalah sebuah ironi, sebuah paradoks gitu ya. Bukankah Allah sudah mengatakan bahwa wa ma hayatud dunya illa mataul ghurur. Ini ayatnya paling termasuk ayat yang masyhur karena depannya pasti teman-teman tahu semua. Kullu nafsin zaikatul maut. Dan dikatakan oleh Allah bahwa dunia itu adalah hanya sebuah tipuan belaka. Dan yang menariknya juga kemarin ya baru saja kita disuguhkan oleh berita tentang bunuh dirinya seorang gadis di makam ayahnya gitu ya. Karena yang dianggap pemerkosa dan seterusnya. Tapi kalau ternyata yang namanya warga netizen itu sekarang menyelidiki lebih cepat dari Intel. Sehingga data-data sudah begitu muncul di medsos, netizen sudah bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan sudah menggugurkan 2 kali dan berikutnya juga ternyata hubungannya lebih dari 2 tahun. Lantas mereka bertanya-tanya di mana memperkosanya. Tetapi bukankah ini adalah hikmah yang muncul, yang dihadapkan pada kita, seiring juga nggak lama kemudian disahkannya undang-undang seksual consent. Jadi ini adalah salah satu cerita gitu ya tentang peristiwa-peristiwa yang sebaiknya atau seharusnya kita sudah membacanya dengan cara hikmah. Nah, membaca dengan cara hikmah itu hanya bisa dibaca dengan password yang sering saya sampaikan, yaitu raditu billahi robban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Jadi hikmah itu hanya bisa didapatkan apabila kita mendapatkan password atau melaksanakan password. Nah, berikutnya barulah kita sekarang ini hanya percik permenungan saja yang menggelitik karena berita yang tanggal 9 Desember, kemudian saya juga diikuti dengan ranking dari Happiness Index, dan berikutnya adalah angka bunuh diri dunia. Baik, sekarang kita masuk ke wakaf dan peradaban. Teman-teman sekalian, kebetulan baru minggu lalu saya menghadiri World Zakat and Wakaf Forum. Kurang lebih waktu itu sekitar 35 negara yang hadir, dan baru pertama kali sebelumnya forum ini bernama World Zakat Forum. Dan baru tahun ini oleh Indonesia diusulkan untuk diperluas menjadi World Zakat and Wakaf Forum. Dan ternyata disetujui oleh anggota World Zakat Forum. Dan berikutnya adalah konsekuensinya ditunjuknya 2 deputy sekjen, gitu ya. Sekjennya kan sudah ada karena sebelumnya hanya bidang zakat, 2 deputy sekjen dan qadarullah gitu ya, yang diberikan amanah yaitu Indonesia dan South Africa. Dan di sini ternyata dari hasil bincang-bincang begitu topik wakaf dibuka, hasil bincang-bincangnya menarik, yaitu adanya sebuah kesadaran baru. Jadi demam wakaf ini ternyata tidak terjadi hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi di dunia. Karena wakaf ini adalah salah satu yang memang secara sistematik itu dihancurkan oleh sistem yang diciptakan oleh musuh-musuh Islam. Termasuk di dalamnya adalah sistem perbankan dan ribawi. Kenapa demikian? Karena wakaf ini adalah salah satu instrumen atau sumber keuangan di mana dia melepaskan. Jadi yang dilepaskan itu apa? Yang dilepaskan itu adalah cost of fund dan durasi. Jadi bayangkan ada sebuah alat instrumen ekonomi yang lepas cost of fund dan durasi. Tetap dia dijaga sustainability-nya, dijaga pokoknya, tetapi dia tidak ada target, ya, tidak ada target berapa yield yang harus dihasilkan.
tidak seperti sumber dana yang berasal dari bank. Kemudian yang berikutnya juga tidak harus ditargetkan tentang duration. Nah, saat ini fenomena yang terjadi, kenapa ada sektor yang under investment, itu karena sektor tersebut memang tidak bisa men-serve tingkat biaya dana atau bunga yang disediakan oleh lembaga perbankan. Itu yang faktor yang pertama. Faktor yang kedua, juga tidak bisa men-serve jangka waktu yang tersedia. Karena dalam hal tertentu, mungkin durasi investasi yang dibutuhkan bukannya 5, 10, bahkan mungkin 20 atau 30 tahun dengan tingkat bunga yang rendah. Atau cost of fund yang sangat rendah. Nah, inilah yang bisa menjelaskan kenapa terjadi underinvestment atau tidak terdanainya atau tidak mau masuknya bank ke sektor-sektor tertentu seperti nelayan, pertanian, UMKM, dan seterusnya. Nah, sementara di dalam Islam, di dalam syariat, yang dimaksud dengan prioritas itu sekali lagi adalah kemaslahatan. Jadi harusnya harta itu ataupun sumber daya itu dialokasikan kepada maslahat yang tertinggi. Maslahat yang tertinggi ya berarti parameternya dalam hal ini bukanlah tingkat bunga dan durasi seperti yang ada. Tetapi kalau Imam Syatibi ya dia mendefinisikannya dalam 5 parameter, ad-din, kemudian nafs, jiwa, keselamatan jiwa. Pertama adalah keimanan, ketakwaan, keselamatan jiwa, kemudian keselamatan atau kecerdasan akal, kemudian keturunan, ya, keselamatan keturunan, dan terakhir barulah harta. Nah, jadi inilah yang bisa menjelaskan kenapa wakaf pada saat itu bisa mencerdaskan atau bisa membangun peradaban. Jadi sekedar ini saja nih sudah pertemuan yang lalu, intinya adalah wakaf, infak, sedekah, zakat, wakaf ini ibarat bicara tentang operating expenses dan capital expenses atau belanja operasional dan belanja barang modal. Nah, belanja barang modal itu dijawab oleh wakaf. Sementara operating expenses dijawab oleh infak, sedekah, dan zakat. Teman-teman sekalian, disinilah cerita tentang kalau yang kita mendapatkan ilmu pengantar ilmu ekonomi, entah mau pakai bukunya Samuelson, pakai bukunya Kostianis, itu pasti ketemu yang namanya consumption function seperti ini. Nah, kalau kita baca buku Samuelson dan seterusnya, dia sudah bisa mendefinisikan yang namanya autonomous consumption ini, yaitu konsumsi pada saat pendapatan nol. Dia sudah bisa mendefinisikan, tetapi tidak pernah bisa menjawab dengan apa harusnya itu ditutup. Tetapi dalam sistem ekonomi Islam sudah jelas bahwa dari titik nol sampai dengan A ini adalah peran daripada zakat. Dan inilah kenapa bicara 2,5%, jumlahnya tertentu, pengeluaran waktunya tertentu, dan harus segera dihabiskan. Nah, kemudian ada buffer, ya, yang perannya sebagai cushion, sebagai bantalan, namanya infak sedekah. Tetapi yang bisa menaik turunkan, ya, gradien daripada consumption function ini adalah bicara tentang wakaf. Nah, teman-teman sekalian, apa yang kita alami sekarang, makanya kenapa kemudian dunia pada saat ini tersadarkan oleh wakaf, kembali tersadarkan oleh wakaf. Karena pada saat umat ini sudah mulai membaca sejarah, apa yang menjadi keributan kita saat ini, seperti biaya kesehatan yang harus membayar BPJS, ada premi asuransi, kemudian pendidikan, kemudian apalagi kesehatan, pendidikan, angkatan bersenjata, itu kalau kita buka sejarah peradaban, cerita tentang orang tidak harus membayar BPJS dan tidak harus menjadi membership sebuah perusahaan asuransi, itu sudah diselesaikan tahun 1280 bahkan sebelumnya. Bayangkan 1280 sudah selesai masalah itu. Kemudian demikian juga sekolah. Nah, salah satunya adalah tentang wakaf. Jadi teman-teman sekalian, 4 rumah sakit yang tercatat sebagai rumah sakit pertama di dunia
itu tidak bisa dipungkiri, semuanya bersumber dari wakaf. Jadi 4 rumah sakit itu umumnya adalah warisan dari peradaban Abbasiyah dan peradaban yang muncul di Cordova. Bahkan cerita tentang pembangunan universitas, maka beberapa disertasi menyebutkan bahwa Oxford sebagai universitas tertua di Eropa disebutkan harus berterima kasih kepada Al-Azhar. Karena selisihnya itu hampir 1 abad. Jadi antara Al-Azhar dengan Oxford itu hampir 1 abad. Nah, sementara Al-Azhar itu bukan yang pertama ya di dalam sistem peradaban Islam. Ada Universitas Al-Qawariyyin yang di Maroko, kemudian juga universitas yang ada di Baghdad dan Cordova. Itu lebih lama lagi. Semuanya dibangun dengan wakaf. Tetapi sekali lagi yang sangat atau yang menjadi sedihnya adalah endowment fund yang mereka copy dari sistem Al-Qanuni itu yang kemudian menjadi trust law di Inggris, itu berhasil membuat Harvard saat ini sebagai universitas dengan endowment fund tertinggi di dunia. Jadi kalau kita bisa bayangkan Harvard itu endowment fund-nya senilai 574 triliun rupiah. Terdiri dari surat berharga, deposito, dan beberapa aset properti. Nah, jadi kita bisa bayangkan universitas-universitas dengan endowment fund tertinggi itu nomor 1 adalah Harvard, nomor 2 itu kalau tidak salah MIT, disusul dengan Oxford, kemudian beberapa universitas lain. Dan apa yang mereka dapatkan dari sistem wakaf adalah membiayai pendidikan kapitalisme dan penyudutan atau cornering dari sistem pendidikan Islam. Nah, berikutnya kita lewat saja nih puncak-puncak dari cerita tentang wakaf gitu ya. Bahkan sampai puncaknya adalah lembaga keuangan dan pembiayaan berbasis wakaf yang kemarin pernah saya ceritakan tentang kota Bursa daerah Turki Utsmani. Jadi abad ke-16-18 itu ada 700 lembaga wakaf berupa lembaga wakaf uang yang berfungsi sebagaimana layaknya bank di zaman kita saat ini. Dan berperan atau berkontribusi setengah dari APBN Turki Utsmani. Teman-teman sekalian, pada waktu itu, sekali lagi pada waktu itu, kenapa bisa demikian? Karena zakat, infak, sedekah, wakaf itu masuk ke dalam mainstream sistem ekonomi negara. Jadi kalau sekarang negara baru sadar gitu ya, baru mau coba-coba memasukkan. Sebenarnya yang kita khawatirkan bukan memasukkannya, tetapi model pemerintahan seperti apa yang mencoba memasukkan sistem itu untuk kembali sebagai sistem yang dijalankan oleh model kekhalifahan. Waktu itu Baitul Mal itu berisi jizyah, fa'i, kharaj, ganimah, dan berikutnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu masuk ke dalam mainstream ekonomi negara dan juga menjadi alat sebagai fiskal stimulus. Jadi kalau kita mendengar kisah Umar Abdul Aziz yang sering diceritakan oleh lembaga amil zakat untuk menyajikan bahwa pada saat itu zakat mencapai puncaknya, bahwa tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat, kita harusnya juga berani menyatakan bahwa yang demikian, zakat yang hebat itu hanya bisa terjadi apabila wakafnya luar biasa. Jadi OPEX yang besar itu juga dihasilkan dari CAPEX yang hebat juga. Kalau kita ambil dari bukunya Yusuf Qaradawi, ini cerita tentang bagaimana negara itu membiayai orang-orang yang terlibat hutang tetapi tidak sanggup membayarnya. Syaratnya adalah mereka jujur dan sederhana. Tetapi kebalikan di kita, umumnya bailout terjadi kepada pengusaha-pengusaha yang sengaja membangkrutkan diri, padahal dia hidup kaya raya, uangnya disimpan di luar, kemudian karena alasan krisis, dia bangkrut dan kemudian meminta bailout. Jadi sangat bertolak belakang. Dan berikutnya adalah hebatnya orang-orang yang duduk di jabatan publik itu haruslah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi pada saat di dalam buku yang sama, pada saat
Umar Abdul Aziz selesai dilantik, maka setelah dia pulang ke rumah, salah satu percakapan yang menarik adalah percakapan dengan istrinya untuk mengembalikan. Bukan mengembalikan sebenarnya, karena itu pada dasarnya adalah emas dan perhiasan yang memang menjadi warisan daripada istrinya. Jadi istrinya itu namanya Fatimah. Dan kalau teman-teman tahu siapakah Umar Abdul Aziz Umar Abdul Aziz ini, dan ini adalah pada saat cerita Umar yang berjalan waktu dia Umar bin Khattab belusukan gitu ya, Umar bin Khattab belusukan. Kemudian dia mendengar seorang anak gadis yang ribut dengan ibunya karena diminta untuk mencampur air ke dalam susunya. Tetapi anak itu nggak mau karena takut kepada Allah. Kemudian didengar oleh Umar pulang untuk meminta anaknya segera melamar si gadis tersebut. Nah, dari jalur itulah lahir Umar Abdul Aziz. Jadi cerita bibit bobot bebet itu sebenarnya juga sudah terbukti ya. Nah, berikutnya adalah demi Allah aku tidak memilih pendamping lebih mulia daripadamu ya Amirul Mukminin, inilah emas permata dan seluruh perhiasanku. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerima semua perhiasan itu dan menyerahkannya ke Baitul Mal. Nah, teman-teman sekalian, cerita tentang aset wakaf itu juga ternyata cerita tentang kemartabatan, ya, kemartabatan sebuah bangsa, ya, dalam hal ini umat. Cerita tentang sayangnya Drogheda United, sebuah kota di Irlandia ini belum masuk ke dalam Liga Inggris ya, di Liga Utama. Demikian juga Portsmouth Football Club sama Drogheda United Football Club. Dia mungkin masih di Liga berapa? Liga 3 kali mungkin gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau sempat masuk ke Liga Utama, pasti dunia akan heboh. Karena kaos mereka itu berlambangkan bendera Turki, ya, keduanya. Bahkan di Drogheda itu perisai kota, setiap kota itu punya lambang perisai, dan di situ ada lambang Turki Utsmani. Sejarahnya kenapa? Karena pada tahun 1845-1849 itu terjadi kelaparan hebat di Irlandia, di mana pada saat itu Irlandia berada dalam aneksasi kerajaan Inggris. Nah, kemudian Sultan Abdul Majid mendengar cerita tentang kelaparan di Irlandia, kemudian mengirim bantuan sebesar 10.000 pound sterling. Nah, kurang lebih pada saat itu nilainya sekitar 22 miliar. Tetapi pemberian tersebut ditolak. Kenapa? Karena melebihi sumbangan Ratu Inggris yang hanya sebesar 2.000 pound sterling. Kemudian tanggal 31 Maret 1847, Sultan Abdul Majid ini memerintahkan 5 kapal misi kemanusiaan itu menembus blokade Angkatan Laut Inggris, dan akhirnya mereka bisa merapat di kota Drogheda, Irlandia ini. Nah, kenapa bisa demikian? Mungkin teman-teman tinggal buka materi yang pertama, cerita pada abad ke-16 sampai 18 itu hampir 70% lahan pertanian di Turki adalah lahan wakaf. Artinya di sini juga sekaligus menjelaskan bahwa dalam hal ini penikmat atau penerima manfaat dari wakaf itu tidak perlu atau tidak harus orang Muslim. Bahkan wakaf inilah sebagai alat yang bisa membuktikan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi wakaf ini juga yang dipakai untuk konservasi alam. Sampai saat ini di Turki itu ada sebuah lembaga wakaf yang dibangun oleh kelompok atau komunitas tertentu yang berisi aset wakaf produktif, di mana hasilnya itu dibelikan makanan kucing untuk memberi makan kucing di kota Istanbul, seluruh kota Istanbul. Nah, jadi wakaf mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa. Cerita yang saya sampaikan, ini yang kemudian harus kita ceritakan juga ke anak cucu kita. Bagaimana sesungguhnya negara Indonesia ini adalah negara yang dibangun dari wakaf. Jadi kita mulai dari yang gambar dulu ya.
Yang gambar dulu ini cerita tentang terbelinya pesawat kepresidenan yang pertama. Ya, Dakota RI-001 itu dibeli dari wakafnya emak-emak Aceh pada saat itu. Ya, emak-emak Aceh pada saat itu begitu antusias. Jadi pada saat presiden itu roadshow ke Aceh, mereka begitu bersemangat dan berpikir seharusnya negara yang besar memiliki pesawat kepresidenan. Maka waktu itu terkumpul sekitar ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 24 kg emas yang kemudian dibelikan pesawat Dakota RI-001. Ini ada dua sih sebenarnya kisahnya, ya. Kenapa? Maksudnya kenapa bisa terbeli padahal Indonesia pada saat itu berada dalam posisi ketegangan atau perang dengan sekutu, di mana pimpinan daripada sekutu itu Amerika Serikat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa Amerika Serikat mau memberikan pesawatnya tadi? Karena sejatinya ditukar dengan emas. Jadi cerita ini nanti larinya kapan kita bicara tentang terbangunnya satanic finance, gitu ya. Jadi selama transaksinya pakai emas, maka Amerika dengan senang hati, termasuk Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, itu cerita tentang pengumpulan emas, salah satunya dengan perdagangan senjata. Emas mungkin bisa berubah menjadi minyak seperti di Iran Gate dan seterusnya. Dan inilah yang kemudian bisa menjawab kenapa pada saat terjadi penandatanganan mata uang, saya lupa itu Amerika setelah pasca Perang Dunia Kedua, Amerika merupakan negara dengan cadangan emas terbesar di dunia. Hampir separuh dari cadangan emas di dunia dimiliki oleh Amerika Serikat. Baik, gambar yang di bawah pesawat pertama itu adalah RI-002. Yaitu pesawat yang dipakai oleh Bung Hatta, wakil presiden. Jadi Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, itu presiden dan wakil presiden punya pesawat masing-masing. Dan sekarang aja wakil presiden nggak punya. Nah, dulu ada tuh RI-002 yang punya Bung Hatta, itu dibelikan oleh warga Bukit Tinggi. Ya, sama model dengan pengumpulan emas. Kemudian yang berikutnya gedung MPR DPR itu adalah wakaf, ya tanahnya ya, itu wakaf dari para pendiri pesantren Darun Najah. Dan yang menjadi dahsyat itu adalah peristiwa setelah pelantikan Presiden Bung Karno yang ada di Kesultanan Yogyakarta, itu diikuti dengan pemberian uang dari Sultan sebanyak 3,5 juta golden. Kalau sekarang katanya 3,5 juta golden pada saat itu, sekarang itu ekivalen 3 triliun untuk mulai menjalankan sebagai modal awal pemerintahan. Kalau ditanya itu sebenarnya wakaf, karena itu adalah wakaf melalui uang, karena tidak habis pada dasarnya itu dibelikan apa? Dibelikan perangkat infrastruktur kenegaraan dan seterusnya. Dan yang juga jarang diceritakan, setelah Sultan Hamengkubuwono itu juga berikutnya, teman-teman tinggal browsing, cerita tentang dilanjutkan atau diikuti dengan Sultan Siak ya di Riau. Yang lebih dahsyat lagi, yang diberikan itu adalah sebesar 15 juta golden. Jadi negara ini adalah negara yang dibangun dari wakaf. Apakah ini berakhir? Baru kita geser ceritanya ke sebelah. Ya, bagaimana ceritanya setelah 90 tahun Al-Azhar dengan 150 cabang dan masjid di Indonesia. Itu sebagian, tapi yang saya tahu tidak semua, sebagian itu memang tanah wakaf. Gontor itu umumnya sudah kemungkinan besar ada tanah wakaf. Yang sangat dahsyat itu adalah Muhammadiyah. 10.000 lebih sekolah mulai dari PAUD hingga MU, 170 lebih universitas, 104 rumah sakit yang pemerintah Indonesia saja itu hanya punya 48 rumah sakit. Ya, selebihnya Siloam gitu. Kemudian ya berikutnya Mayapada dan seterusnya. 300 klinik, 10 fakultas kedokteran, 700 dokter itu umumnya dilaksanakan di atas tanah wakaf. Dan berikutnya NU juga pastinya
27.000 pesantren terkait NU umumnya didirikan di atas tanah wakaf. Jadi tidak bisa dipungkiri, tapi kenapa ini tidak dicatat? Karena tadi wakaf belum dimasukkan ke dalam sistem atau mainstream ekonomi negara. Baru sekaranglah mereka melihat setelah sumber-sumber ekonomi formal lainnya, wah, ini adalah sektor yang mungkin mulai dibangkitkan kembali. Tapi selama tidak tercatat pun wakaf tidak bisa dibilang tidak ada, gitu ya. Bahkan karena tidak dicatat saja. Baik, sekarang kita masuk ke kondisi perwakafan nasional. Teman-teman sekalian, jumlah tanah wakaf sangat luas, sekitar 414.000 hektar dari 435.000 persil. Tetapi yang tercatat, sekali lagi yang tercatat itu baru 53.000 sekian hektar, gitu ya. Sebagian besar non produktif, karena memang spirit orang itu ngikutin cerita masa lalu di mana yang diwakafkan itu adalah tanah. Padahal sekali lagi bunyi daripada salah satu ayat, karena ada banyak ayat. Meskipun tidak ada kata wakaf di dalam Al-Quran dalam konteks menahan aset harta dan meneruskan manfaat, secara konteks itu tidak ada. Tetapi seluruh ulama atau mufasir sepakat ada beberapa ayat yang menunjukkan praktek wakaf, yaitu pada saat infak sedekah itu diberikan dalam bentuk aset jangka panjang. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Ali Imran ayat 92, yang kurang lebih bunyinya lantan lebih rahatatun fikum mimma tuhibbu. Tidak sampai kebajikan yang sempurna sebelum seseorang menginfakkan harta yang terbaiknya. Nah, harta terbaik pada saat itu sektor yang paling utama adalah sektor pertanian. Oleh karenanya sebagian besar itu diberikannya dalam bentuk tanah. Tetapi pada saat sektor pertanian semakin turun, harusnya mulai bergeser pada saat era industri, maka idealnya wakaf yang diberikan itu berupa pabrik. Ya. Pada saat era informasi, maka wakaf yang ideal itu mungkin yang diberikan itu adalah platform-platform yang nilainya bisa triliunan rupiah pada saat ini. Nah, jadi sekali lagi yang diikuti itu hanya tanahnya saja. Ya, tanahnya saja. Sehingga yang terjadi adalah tanahnya banyak, tetapi non-produktif, underutilized, karena tidak ada uang untuk membangunnya. Jadi memang ada semacam ironi, bagaimana sekarang aset wakaf itu malah menjadi beban. Kalau dulu aset wakaf itu menjadi pendorong atau menjadi bahan bakar bagi aset lainnya. Nah sekarang justru sebagian besar aset wakaf itu bahkan menjadi beban. Ya, Pak, saya diserahin aset wakaf berupa pesantren, tapi belum ada uang, minta uangnya dong, gitu kan? Nah, seharusnya pesantrennya itu adalah beneficiaries, aset wakafnya harusnya tadi perusahaan, pabrik, dan seterusnya. 10-20% tanah wakaf berada di lokasi strategis, kemudian artinya di ring 1, sementara wakaf uang sejak di launching tahun 2010, itu baru terkumpul 850-900 miliaran saat ini. Nah, padahal hitung-hitungan kita itu di BWI itu 180 triliun memang potensinya. Kenapa? Karena kalau zakat itu bicara 2,5%. Jadi buat gambaran teman-teman, saat ini pendapatan domestik bruto Indonesia itu sekitar 15.800 triliun. Anggaplah 15.000 saja. 15.000 triliun, maka ketemulah angka zakatnya 2,5% kali 15.000. Nah, sementara berapa angka wakaf? Saya bilang tergantung. Kalau misalkan bangsa Indonesia ini keimanannya setara dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka potensi wakafnya adalah 97,5% kali 15.000 triliun. Kalau setara dengan Umar bin Khattab, akan separuh dari 15.000 triliun. Nah, adapun angka 180 triliun itu setara dengan 1%, teman-teman sekalian. 1% dari produk domestik bruto. Jadi kalau sampai itu tidak tercapai, ya kurang lebih kalau dipakai indeks, ya, indeks ke Abu Bakar As-Siddiq yang 97,5, maka yang
180 triliun itu adalah 1%-nya. Nah, berikutnya kita ini sama nih perkembangan aset wakaf uang yang saya ceritakan. Kita berikutnya, nah ini dia. Apa yang menyebabkan jumlah itu mungkin tidak tercapai? Jadi teman-teman sekalian, di Indonesia ini ada beberapa model pengembangan aset wakaf, di mana kunci daripada aset wakaf itu adalah nazir, sang pengelola. Nazir ini bukanlah pemilik aset wakaf, dia sebagai penerima kepercayaan karena aset wakaf itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Nazir ini hanya sebagai semacam manajer investasi pengelolanya, dan kita lihat profil atau strukturnya. Saat ini 66% nazir perseorangan, 16% nazir organisasi, dan hanya 18% nazir yang berbadan hukum. Kalau sudah 66% nazir perorangan, itu biasanya nazirnya turun-temurun. Kenapa dia jadi nazir? Karena dulu bapaknya nazir. Kenapa bapaknya nazir? Karena kakeknya nazir. Gitu. Jadi kayak udah kecampur antara aset wakaf dengan aset warisan saja. Nah, dari nazir tersebut yang mengelola nazir wakaf uang itu baru 248. Kalau yang di atas berapa jumlahnya, Pak? Sampai sekarang walau alam bisawab. Karena semua orang boleh jadi nazir sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ada yang mengatakan sekitar 15 ribuan, tetapi yang pasti ribuan lah jumlahnya. Nah, sementara yang tercatat di Badan Wakaf Indonesia itu hanya 248 nazir. Dari 248, itu 27 nazir lembaga merupakan amil zakat yang di-extend. Jadi, dia keterampilannya adalah keterampilan, kalau zakat itu keterampilannya adalah keterampilan mobilisasi dan distribusi. Padahal bedanya infak sedekah dengan wakaf adalah di kemampuan untuk pengembangan aset. Sementara kalau lembaga las itu adalah mobilisasi distribusi, tapi kalau nazir mobilisasi investasi dan pengembangan baru distribusi. Distribusi pun juga hanya hasilnya saja. Kemudian 160 nazir dalam bentuk koperasi syariah, Baitul Mal Tamwil, dan 46% nazir bentuk yayasan, 46 nazir yayasan, 7 nazir lembaga berbasis ormas, NU, Muhammadiyah, dan 7 nazir bentuk lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya ITS, IPB juga sudah mendapatkan izin nazir. Cuman sampai sekarang kita belum terdengar kiprahnya. Di antara lembaga pendidikan yang nazirnya sangat aktif, ya di antaranya adalah ITS, gitu ya, kemudian Gontor, siapa lagi? Yang dua itu yang cukup dominan. Yang lain sih hanya punya saja, tetapi belum terlalu kedengeran. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya, kenapa sih wakaf nggak berkembang? Kalau kita pengen balik lagi ke era peradaban yang lalu, gitu ya, memang kita harus akui ternyata literasi daripada wakaf ini separuh daripada zakat. Jadi dengan indeksasi yang sama, dengan metodologi yang sama, zakat itu mendapatkan angka 70, ya, sementara wakaf mendapatkan angka 50 sekian, gitu ya. Nanti kita lihat 50 sekian. Jadi literasi wakaf itu memang jauh di bawah literasi zakat. Nah, jadi ini angka 57, sementara zakat itu sudah ada di angka 72 atau 74, ya, dengan metodologi yang sama. Nah, kemudian jadi intinya kita berada dalam skor indeks literasi yang rendah. Jadi PR kita ada di masyarakat, di literasi, yang berikutnya tadi di nazir. Nah, teman-teman sekalian, ada perbedaan. Jadi wakaf ini adalah area ijtihad, sehingga di negara-negara lain punya pola pendekatan yang berbeda-beda. Seperti Aljazair, Mesir, Irak, Maroko, Syria, Turki, Iran, itu hanya ada satu nazir di satu negara. Nah, jadi kalau ditanya, pada saat orang berwakaf, ini hanya jatuh kepada nazir yang merepresentasikan negara. Nah, nanti nazir negara ini setelah berwakaf, setelah masuk ke dalam pencatatannya, barulah kemudian dia akan menunjuk mitra nazir. Ya, orang biasa menyebut juga mutawali. Jadi ada nazir, ada mutawali. Nah, mutawali ini tidak lain adalah manajer investasi. Jadi kayak di kita, PKPU, rumah zakat,
DT, DD gitu ya, itu adalah mitra daripada nazir negara. Nah, kemudian biasanya negara dengan sistem seperti ini di kabinetnya ada menteri, namanya menteri wakaf. Ya. Seperti di Saudi itu ada menteri wakaf dan haji, dia jadi satu. Nah, berikutnya adalah dengan pola provinsi atau negara bagian. Satu provinsi itu satu nazir. Atau satu negara bagian satu nazir. Itu adanya di Arab, di India, Southeast Asia itu adanya di Malaysia dan Thailand. Kemudian yang berikutnya di Kuwait. Kalau di Kuwait itu polanya adalah network. Jadi dia satu nazir, tapi nazir itu dibentuk berdasarkan konsorsium. Jadi Dompet Duafa, Rumah Zakat, ACT, siapa lagi itu membentuk konsorsium untuk kemudian mendirikan satu nazir, ya, untuk berlaku di negara tersebut. Indonesia ada di mana? Indonesia ada sama dengan South Africa. Modalnya adalah local community. Intinya adalah kalau teman-teman ingin berwakaf tanah, misalkan yang paling mudah saja, saya mau wakaf tanah, kemudian teman-teman melihat ada orang yang soleh, menurut teman-teman dia amanah, kemudian teman-teman langsung berkenalan, dititipin tanah, dia mau, maka dia secara hukum sudah menjadi nazir. Nah, jadi kalau ditanya berapa jumlah nazir di Indonesia, walau alam bisawab. Karena pola pendekatan kita memang pola demikian. Ya. Nah, tetapi paling tidak Indonesia sudah punya undang-undang wakaf. Paling tadi aset wakaf di Indonesia pasti terlindungi karena sudah ada hukumnya. Ada negara-negara yang justru menghilangkan sistem wakaf, meskipun negara-negara dimaksud itu tadinya adalah negara-negara Islam. Siapa itu? Rusia, Tunisia, kemudian negara-negara pecahan Soviet. Nah, ini contoh gitu ya, tentang praktek istihad. Kenapa wakaf? Kalau saya bilang wakaf ini pasti sekali lagi Allah memiliki maksud atau ada rahmat Allah di situ. Kenapa akhirnya para ulama sepakat bahwa wakaf ini masuk ke dalam area istihad karena terbatasnya dalil dan seterusnya. Ya pasti ada hikmah, sekali pada ada hikmah. Kenapa nggak diatur sebagaimana layaknya zakat? Justru wakaf ini karena dia masuk ke area istihad, ini harusnya bisa dipandang sebagai area yang bisa digunakan untuk menjawab kekinian permasalahan umat. Saya ambil contoh saja, area istihad dalam hal ini adalah istibdal, pergantian, ya penggantian aset wakaf. Untuk Indonesia karena bermazhab Syafi'i, maka fatwa yang ada berikut undang-undang yang positif itu hakikatnya di Indonesia aset wakaf itu tidak bisa ditukar. Jadi by default-nya adalah tidak bisa ditukar. Nah, atau dengan kata lain, memang semua aset wakaf default-nya tidak bisa ditukar, tetapi dalam prakteknya dikenal dua mazhab. Mazhab yang tadi berusaha atau membuat sesulit mungkin ditukar, tapi ada mazhab yang memudahkan untuk bisa ditukar. Nah, yang memudahkan untuk bisa ditukar umumnya bermazhab Hanafi yang berikut, tapi yang paling sulit itu memang mazhab Syafi'i. Jadi di Indonesia itu pantang, termasuk di undang-undang positifnya. Jadi intinya di kita itu hanya bisa ditukar apabila 3 alasan. Satu, tertabrak RUTR atau ada kemaslahatan yang lebih tinggi. Kedua, tidak bisa dilaksanakan ikrar wakafnya. Ketiga, ada masalah peribadahan yang mendesak. Masalah peribadahan yang mendesak ini pasal yang muncul pasca konflik, baik itu konflik Poso, konflik yang di Ambon, dan seterusnya. Jadi ada area masjid yang masuk ke dalam area itu harus ditukar, harus dipindah, kalau enggak terjadi bentrokan kembali. Nah, saya ambil contoh untuk beberapa negara yang bisa atau mudah ditukar, itu ada salah satunya di Mesir, di Kuwait. Ini contoh saya ambil di Kuwait. Di Kuwait ini contoh adalah wakaf kompleks Kuwait, ini semacam SCBD-nya. Ini berasal dari penjualan aset-aset wakaf yang kecil-kecil. Tadi yang jumlahnya sekian ribu yang saya bilang di Indonesia itu. Kenapa sekian ribu? Karena
di Indonesia itu masih banyak wakaf 61 meter persegi, musolah gitu ya, musolah 50 meter persegi dan seterusnya, sehingga jumlah persilnya banyak, tetapi orang bingung, terus dipakai apa lagi ya? Nah, mereka yang kecil-kecil tadi dijual untuk kemudian dihimpun menjadi satu hamparan yang ada di pusat kota, lalu dibangunlah sebagai bisnis distrik. Nah, sementara juga di Indonesia itu tantang atau dilarang aset wakaf itu ditukar dengan uang. Nah, sementara di Singapura tercatat 47 unit pengelola aset wakaf, 18 diantaranya merupakan konversi wakaf tanah yang diakuisisi oleh negara kemudian ditukar dengan aset tunai. Dan oleh si nazirnya, dia menyewa manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan dalam bentuk saham, surat berharga, properti, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, ini contoh adalah Kuwait. Qatar. Nah, teman-teman bisa lihat Qatar itu residensial project, tower 42 lantai, nilainya 53 juta US dollar. Pemiliknya adalah Aqaf Public Foundation, gitu kan. Kemudian di bawahnya itu juga Kuwait Aqaf Public Foundation juga, kosnya 15 juta Kuwait dollar, itu hampir 2 kali lipat daripada US dollar gitu ya. Ini biasa ini di Kuwait kayak gini gitu ya. Nah, ini kita bisa bayangkan bagaimana apabila tanah-tanah yang di ring 1 tadi yang saya sebut ini bisa seperti ini. Oke, sekarang kita mulai saja. Kalau dari sisi undang-undang positifnya, wakaf itu memiliki 3 elemen: wakaf, benda wakaf, wakif, nazir, ikrar wakaf, dan makuf alaih. Saya coba lagi biar cepat ya, biar teman-teman tahu ininya. Pertama, waktu. Dari sisi waktu, wakaf itu dikenal mu'abad selamanya dan mu'akad. Mu'abad memang asal daripada wakaf itu adalah selamanya. Tetapi kembali karena hasil ijtihad beberapa mazhab, termasuk sekali lagi mazhab Hanafi, itu membolehkan namanya wakaf temporer. Jadi wakaf Hanafi dan Maliki yang membolehkan adanya wakaf temporer. Kenapa? Karena wakaf ini dia mengambil analog. Ya, analognya adalah aset wakaf yang dapat atau mudah habis tanpa syarat mengganti yang rusak. Jadi kalaulah saja ada wakaf Al-Quran, oke, paling buku itu bertahan berapa lama sih? 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Kalaulah saja ada wakaf seragam, mukena, sarung, karena zaman Nabi ada yang namanya wakaf pedang, perisai, kuda. Nah, itu kan temporer sebenarnya. Tidak harus dijaga keabadiannya. Maka kemudian ini bisa dianalogkan. Artinya barang kalau bisa dibuat sementara dan dijaga, harusnya bisa dibuat yang namanya wakaf mu'akkad atau temporer. Kemudian penggunaan atau pemanfaatannya, ada wakaf yang namanya mubasyir dan istismari. Zatnya langsung dimanfaatkan, contoh aset wakaf sosial. Jadi orang berwakaf masjid, ya sudah bisa langsung dipakai. Wakaf kuburan, makam bisa langsung dipakai. Dan contoh aset wakaf, ini operating cost-nya bisa berasal dari luar, dari infak sedekah. Jadi Pak, apakah aset wakaf itu boleh dibiayai oleh sumber dana yang lain? Boleh. Ya, jawabannya adalah boleh. Khususnya untuk wakaf yang sifatnya mubasyir, bahkan masjid itu boleh dioperasionalkan dari dana infak dan seterusnya. Tetapi berikutnya ada juga jenis wakaf yang sifatnya istismari. Artinya manfaatnya baru keluar apabila dilakukan upaya untuk memproduktifkannya. Contoh orang berwakaf uang, cash wakaf ya, bukan wakaf melalui uang, bukan wakaf untuk membeli karpet, itu bukan. Tapi memang wakaf uang. Wakaf uang ini baru ada manfaatnya kalau uang itu diinvestasikan. Karena kalau uangnya hanya dijaga saja, ditaruh toples, tidak keluar-keluar manfaatnya. Demikian juga kebun, pabrik, dan seterusnya. Jadi wakaf produktif, manfaat baru muncul setelah dilakukan usaha atau investasi. Berikutnya, cakupannya adalah wakaf zuri, wakaf khairi, dan mustarak. Wakaf zuri atau wakaf ahli itu wakaf yang penerima manfaatnya itu ditujukan kepada golongan kerabat dan turunan.
ini juga, sekali lagi, ini juga yang perlu diteliti, apakah cerita tentang warisan harta tinggi yang dimiliki oleh putri dari Minangkabau, itu beberapa ahli sosiologi dan agama gitu ya menyatakan bahwa itu diambil dari konsep wakaf zuri atau wakaf ahli, ya, di mana demi menjaga martabat dan kesejahteraan dari kaum wanita Minang, karena yang laki-lakinya punya budaya untuk merantau, maka dia harus dijaga kehormatannya, martabatnya, maka harus memiliki aset produktif yang bisa menjamin pangan daripada kaum wanita ini. Maka diwakafkanlah tanah Pusako Tinggi yang tidak boleh dijual dan hanya manfaatnya, sekali lagi manfaatnya yang boleh diterima oleh kaum wanita. Gitu ya. Jadi bukan warisan untuk perempuan, tetapi manfaat dari Pusako Tinggi ini diberikan kepada wanita. Karena sejatinya itulah sebenarnya model daripada wakaf zuri atau wakaf ahli. Berikutnya adalah wakaf khairi, kemaslahatan umum, dan terakhir adalah wakaf mustarak, wakaf sebagian. Misalkan saya punya hotel, saya ingin mewakafkan 10% atau 20%. Kenapa harus 20%? Kenapa harus pakai akadnya mustarak? Karena 20% nggak mungkin saya katakan, saya mewakafkan lobi. Lantas tamunya lewat mana? Saya mewakafkan lapangan parkir. Lapangan parkir tidak akan menghasilkan kalau orang itu tidak menginap. Padahal yang diwakafkan hanya lapangan parkir. Artinya, itu harus menjadi satu kesatuan. Maka wakafnya adalah wakaf sebahagian dari sebuah kesatuan. Dan inilah yang menjadi dasar dari wakaf saham. Ya, karena usaha menjadi 10% saya wakafkan, 20% saya wakafkan, 20% dimaksud itu adalah merepresentasikan dari seluruh kesatuan aset produktif. Manfaat, nanti dia. Pak, boleh nggak berwakaf ilmu? Boleh, memang ada. Berwakaf profesi, dosen, gajinya kecil, tapi saya niatkan, saya wakafkan ilmu pengetahuan saya. Itu boleh, dan memang ada. Namanya wakaf profesi atau kecakapan. Jadi ada barang wujud, ada yang sifatnya termasuk paten. Jadi paten itu bisa diwakafkan. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaannya. Boleh nggak nazir itu menjadi pengelola? Boleh. Karena prakteknya juga sama. Sekali lagi, ini semua diambil dari dalil-dalil yang ada. Jadi pengelolaan wakaf itu boleh langsung oleh wakif, di mana wakif bertindak sebagai operator aset, namun dia berubah statusnya. Yang tadinya menjadi pemilik, hilang, dan dia mendapatkan gaji atau mendapatkan upah sebagaimana layaknya operator. Jadi silahkan. Oh, itu masih perusahaannya Pak Imam, ya Pak Imamnya senyum-senyum saja. Karena masih ngantor, masih dapat gaji, dan seterusnya. Tapi dia sudah tidak lagi menjadi pemilik, karena dia sudah wakafkan. Artinya, dia tidak boleh lagi menjual, dia tidak boleh lagi mewariskan. Tetapi selama dia hidup, ya silahkan dikelola terus, ya menjadi presidirnya atau menjadi komutnya, silahkan. Berikutnya adalah selain wakif, pihak ketiga, dan ini yang biasa dikenal sebagai mutawali. Di Indonesia nggak dikenal mutawali, tapi di beberapa negara dikenal mutawali. Berikutnya di Indonesia hanya dikenal nazir saja, gitu ya. Jadi itu yang namanya manajer investasi. Kemudian nazir yang ditunjuk oleh pengadilan atau hukum. Kenapa? Karena sesuai ketentuan UU, dia mendaftar bersama asetnya, dia mendaftar bersama wakif ke KUA. Untuk kemudian didaftarkan ke BWI. Ini artinya dia menjadi nazir yang ditunjuk oleh pengadilan atau ditetapkan oleh hukum. Yang berikutnya nazir oleh pemerintah. Jadi untuk hal-hal tertentu, misalkan nazirnya lalai, tidak amanah, BWI, Badan Wakaf Indonesia, itu secara undang-undang boleh menjadi nazir, tapi sifatnya sementara. Ya, sifatnya sementara. Jadi ini karena ada misalkan ada perusahaan atau ada yayasan yang tidak amanah dan hasil penyelidikan demikian, maka BWI boleh, tapi sampai saat ini kenyataannya belum. Karena tadi ya
kita masih pengen membesarkan terlebih dahulu, karena kalau diatur nanti semangat untuk membesarkannya menjadi berkurang. Yang penting besar dulu, ya, make it bigger first dan regulate. Kemudian yang berikutnya jenis barang bergerak tidak bergerak. Teman-teman sudah paham lah pasti. Nah, kemudian dimensinya tadi sudah ya, udah tadi barang dan profesi. Nah, ini yang kadang-kadang nggak tahu. Wakaf ternyata ada yang hukumnya wajib. Pada dasarnya wakaf itu sunnah. Tetapi menjadi wajib karena nazar. Kalau saya mau mewakafkan ini, itu jatuhnya menjadi wajib. Berikutnya adalah wakaf karena wasiat. Jadi ada wasiat dari almarhum, ternyata selain aset waris yang meninggal ini meninggalkan wasiat. Kalau saya wafat, maka kebun itu saya wakafkan kepada yayasan X. Maka oleh ahli waris itu wajib dilaksanakan. Tapi ada kurung nih dengan syarat. Kenapa? Karena dengan syarat ini kalau tidak hati-hati kita bisa jatuh ke haram. Jadi ada wakaf yang haram. Wakaf yang haram itu wakaf untuk menghindari hutang agar tidak disita. Nah, ini kejadian. Ya, jadi BWI beberapa kali menemukan orang diwakafkan buru-buru karena dia tahu bahwa hutangnya tidak akan terbayar. Wah, kalau ini nanti disita, anak cucu saya makan apa ya? Ya sudahlah, buru-buru diwakafkan deh, biar nggak bisa disita. Secara undang-undang positif, mungkin itu sulit dibuktikan. Dan kita atau negara terpaksa harus melindungi aset wakaf itu. Tetapi dalam hati dia sendiri yang tahu apa motif dia berwakaf. Padahal wakaf untuk menghindari hutang agar tidak disita itu menjadi haram. Kenapa? Karena wakaf dalam bentuk wasiat pun, nah tadi dengan syarat wakaf dalam bentuk wasiat pun ini akan gugur apabila yang meninggal dunia ini masih meninggalkan hutang yang tidak bisa ditutup oleh ahli waris. Jadi setelah bagian dari ahli waris dipakai buat bayar hutang pun ternyata masih belum mencukupi, maka wakaf yang berupa wasiat itu harus dibatalkan. Itu juga yang menyebabkan hati-hati berhutang. Ya, hati-hati berhutang karena di dalam hadisnya pada saat sahabat bertanya apakah saya akan syahid pada saat mau berperang, ya kata Rasul, boleh, tapi syaratnya ya insya Allah itu syaratnya ikhlas gitu ya, artinya tidak mencari mati. Jangan kemudian karena mau syahid terus dilempar tombak kita busungkan dada, itu namanya bunuh diri gitu ya. Jadi biarkan kematian itu menjemputmu, jadi bukan mencari mati. Kemudian tidak lari, tetapi kemudian Rasul terhenti sebentar karena Jibril turun untuk merimain satu lagi. Oh ya, hutang, kata Rasulullah. Jadi hutang saja itu bisa membuat seorang yang harusnya ya mencari syahid ini bisa terhambat atau bahkan bisa gagal. Dan disitulah ya cerita tentang hutang. Ini yang kemudian akhirnya menjadi rame nih. Hutang kok pakai jaminan? Kan kalau kita lihat tidak wajib diminta jaminan. Memang tidak wajib, tetapi hukumnya boleh. Jadi apabila sang penghutang, ini balik campur-campur antara ekonomi syariah sama ini. Apabila sang penghutang ini ragu akan integritas atau itikat daripada sang peminjam, maka sang pemberi hutang itu boleh meminta jaminan. Nah, termasuk kok gitu, terus prakteknya gimana? Prakteknya Rasulullah sendiri pun pada saat dia meminjam itu pernah memberikan baju besi sebagai jaminan. Artinya apa? Meskipun tidak disebutkan bahwa jaminan itu sebagai syarat daripada hutang piutang, tetapi para sahabat begitu khawatir terhadap hutang ini. Jadi umumnya tabiat daripada para sahabat, kalau dia terpaksa berhutang, selama dia masih memiliki aset, maka dia akan jaminkan aset tersebut. Dan sekali lagi, pada saat itu tabiatnya adalah
Apabila dia berhutang dan selama dia masih memiliki aset yang kira-kira bisa menutup hutangnya, itu pasti akan dia jaminkan. Karena mereka sangat khawatir akan hutang yang tidak terbayar apabila dia wafat. Nah, berikutnya adalah kondisi wakif. Kondisi wakif itu boleh nggak wakaf perorangan? Biasanya wakaf perorangan. Pak, saya warga RT 004. Setelah mendengarkan cerita wakaf, kita semangat Pak berwakaf. Pengen membelikan gerobak buat orang jualan. Tetapi kalau sendirian nggak mampu, akhirnya kita RT 008 kumpulin beli gerobak. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya wakaf kolektif. Ya, jadi diperkenankan wakaf secara kolektif. Bahkan wakaf secara lembaga pun boleh. Kecuali badan hukum yang dikecualikan. Contoh di Indonesia, kita sekarang aja masih rapat tuh beberapa kali. Ya, beberapa kali. Pertanyaannya, apakah negara boleh berwakaf? Ternyata dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara sampai sekarang belum ketemu negara itu boleh berwakaf nggak. Jadi ini yang menjadi kendala. Pernah waktu itu, ya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama itu ingin membangun madrasah atau membangun sekolah. Dana APBN. Kita tawarkan tanah wakaf, ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena APBN hanya boleh dipakai untuk membangun di atas tanah negara. Wakaf tanah negara nggak? Bukan, saya bilang. Wakaf milik Allah. Oh, negara nggak boleh membangun di atas tanah milik Allah. Itu sampai sekarang masih terjadi. Itu. Ya. Baik. Nah, ini yang menarik, teman-teman sekalian. Kita saat ini sudah mulai mencoba untuk menggabungkan kembali. Jadi cerita dari Umar Abdul Aziz, di mana zakat, infak, sedekah, wakaf harusnya bergabung kembali. Sekarang baru kita coba. Setelah bertahun-tahun selama ini pisah. Ada Basnas sendiri, ada BWI sendiri. Ya, kita mencoba merampung dalam halnya 3 lembaga. Ada Basnas, ada BWI, ada BPKH. Dan kita mencoba membangun rumah sakit berdasarkan pengalaman yang pernah kita buat. Nah, apa pengalamannya? Wah, ini nggak kebaca ya, tumpang tindih. Pengalamannya adalah waktu itu BWI punya lahan, ada orang berwakaf, kemudian oleh BWI kita bangunkan rumah sakit mata. Waktu itu kenapa rumah sakit mata? Ya karena BWI bisa mendirikan rumah sakitnya, tetapi nggak punya operatornya. Maka kita kerjasamalah sama Dompet Duafa sebagai operatornya. Dompet Duafa itu punya keahlian dan dia memandang ini rumah sakit mata aja kita bangun. Oke, kita bangun rumah sakit mata. Jadi yang mengoperasikannya Dompet Duafa, tetapi asetnya miliknya nazirnya Badan Wakaf Indonesia. Nah, di tengah jalan kita BWI itu bersama pemerintah menerbitkan yang namanya Kes Wakaf Link Sukuk. Jadi ceritanya sih sebenarnya simple. Zamannya Pak SBY 2010, Pak SBY melakukan kampanye wakaf uang. Qadarullah sampai sekarang nggak terjadi. Sehingga waktu saya dan Pak Nuh itu berpikir kembali, kita mulai dari yang paling sederhana terlebih dahulu, wakaf uang. Nggak usah mikir-mikir jauh-jauh, nggak usah investasi ke bisnis karena takut nanti belum bisa, kita belum pintar. Maka waktu itu datanglah ke pemerintah. Pemerintah kita punya ide, kita akan kumpulkan wakaf uang sebagai gerakan SBY zaman dulu. Ya sekarang kita minta Pak Jokowi melakukannya lagi karena kita melihat peluangnya besar. Tetapi kita minta pemerintah itu mengeluarkan instrumennya, membuatkan instrumennya. Maka pemerintah waktu itu, oke, kita buatkan instrumennya namanya Kes Wakaf Link Sukuk. Jadi BWI ngumpulkan uang, kemudian diinvestasikan di sukuk negara, karena pastinya aman di atas deposito, syaratnya di atas deposito. Dan kedua, negara yang biasanya sekali nerbitin sukuk itu paling tidak minimal itu 300-500 miliar, kita minta seberapapun untuk wakaf boleh. Kenapa? Karena kita lagi mau menggalakkan wakaf uang, kesadaran wakaf uang.
biar orang sadar bahwa wakaf itu ada wakaf uang. Oke, sepakat. Nah, maka waktu itu pemerintah kita minta melaunching lagi gerakan wakaf uang dalam bentuk cash wakaf link sukuk. Tapi qadarullah gitu ya, saya juga tidak menyalahkan. Ternyata di dalam pertunjukan itu antara lagu dan penyanyi tidak bisa dipisah, dan saya juga tidak menyalahkan. Lagu yang bagus, tetapi kalau penyanyinya nyebelin, maka beritanya menjadi lain gitu ya. Cerita tentang negara apa sekarang Bu Menteri bukannya minta maaf, minta wakaf gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini biar juga teman-teman tahu, tapi kita juga nggak menyalahkan. Artinya waktu zaman dulu, waktu zaman Umar Abdul Aziz bisa kenapa seperti itu ya, karena tadi para penyelenggaranya pun juga sudah selesai dengan dirinya. Maka kepercayaan masyarakat tinggi. Nah, kenapa ini menjadi penting? Saya ambil contoh saja. Pada saat negara, anggaplah oke lah, negara membutuhkan uang. Saya ambil contoh, pada saat sekarang Indonesia, gitu ya, angka GDP, utang negara ke GDP sudah mendekati 40. Tetapi buat negara ini masih jadi alasan aman, karena secara undang-undang batas utang negara itu, utang luar negeri itu adalah 60% dari GDP. Pemerintah boleh berutang sampai 60%. Sekarang sudah 40%. Yang tadinya itu di bawah 30. Tetapi pertanyaannya nggak pernah orang menanyakan, oke lah 40, tapi siapa yang minjamkan? Siapa yang minjamkan? Karena ini akan bicara tentang sovereignty, kedaulatan negara. Kalau kita bicara Jepang, negaranya punya hutang 200 sekian persen. Ya, kalau Indonesia tadi undang-undangnya membatasi 60, tapi Jepang 230 sekian persen hutangnya. Tetapi dari 230 sekian persen, itu 85% yang memberikan pinjaman adalah warga negara Jepang sendiri, rakyatnya sendiri. Itu menunjukkan bahwa sovereignty nggak keganggu. Tapi meskipun hanya 40%, tetapi kalau yang memberikan pinjaman negara-negara tertentu, maka sovereignty Indonesia itu bisa menjadi taruhannya karena didikte. Ya, Anda sudah ngutang begitu banyak kepada saya, didikte. Jadi ternyata, balik lagi, ternyata wakaf inilah yang tadi, cerita yang Turki tadi, bisa menjadi alat kemartabatan. Jadi cerita CWLS sebenarnya waktu itu yang ingin saya bangun, ya berharap suatu saat nanti kita ketemu pemerintahan yang dipercaya oleh umat, memang wakaf inilah yang bisa menjawab, yang bisa menggantikan hutang negara. Rakyat inilah yang memberikan pinjaman sejauh tadi memang pemerintahannya dipercaya dan proyek-proyek dibangun memang proyek-proyek untuk kemanfaatan umat. Dan ini adalah alhamdulillah intinya adalah rumah sakit yang dibiayai oleh wakaf yang tadinya negatif tahun 2020 sudah untung 5,7 miliar dan sekarang kita sudah masuk ke perluasan. Dan sekarang kita nambah scale up apa yang kita lakukan di Serang Ahmad Wardi akan kita lakukan di Semarang, copy paste modelnya gitu ya. Dalam hal ini kita menggunakan lahannya Bondo Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang. Kerjasama Basnas BWI. Kemudian Salman, ya, ITB. Ini polanya juga sama. Kami masuk BWI bersama BPKH. Di atas tanah wakaf juga. Ini di atas tanah wakaf. Kita akan bangun. Teorinya sebenarnya sederhana. Kalaulah saja Siloam itu berhasil membangun rumah sakit, padahal dia tanahnya harus beli, maka rumah sakit wakaf harusnya IRR dan BEP-nya lebih cepat, karena dia tidak ada isu pembelian tanah, gitu ya, hanya pembangunannya saja. Dan ini yang menarik harusnya buat teman-teman IPB. Saya atau tantangan buat kita lah gitu ya, yang alumni IPB. Teman-teman semua, BRIN yang dipimpin oleh Profesor Megawati, itu memimpin BRIN, sebenarnya dia punya aset ya yang berdiri sebelum
Ibu Megawati memimpin BRIN, itu sudah ada aset berupa lab, tetapi sudah masuk skala operasional di Bantul berupa Pengalengan. Dan aset ini mengantongi 6 paten. Jadi aset yang dibangun oleh LIPI ini mengantongi 6 paten dari riset pengalengan makanan tradisional. Jadi tidak semua makanan itu bisa dikalengkan, dia harus pakai, saya lupa, pakai beberapa teknologi dan beberapa bakteri yang patennya dimiliki oleh LIPI. Sehingga mangut lele, kemudian gudeg Bucitro, itu cerita gudeg Bucitro itu lahir di sini. Ya, kemudian karena sudah sukses akhirnya Bucitro bikin ini sendiri. Tadinya semua lahir di sini. Jadi UMKM masukkan resep di sini. Jadi memang waktu itu syarat terbesarnya katanya waktu itu saya sudah nonton ininya oleh mereka. Katanya waktu awal-awal si LIPI ini menghimbau para UMKM ini, yang paling susah itu diminta untuk membongkar resepnya. Karena kekhawatiran mereka ini kemudian di copy paste. Padahal sang LIPI ini pengen tahu kalau resepnya seperti ini, maka bakteri yang harus dihindari adalah ini dan seterusnya dalam konteks pengalengan. Jadi waktu itu memang Bucitro salah satu yang mau membongkar resepnya. Kemudian juga saya cuma nggak tahu nih mangut lelenya siapa nih, Mbah Marto apa bukan? Kayaknya sih bukan, mangut lele yang lain. Nah akhirnya setelah dibongkar, kemudian diteliti oleh LIPI, maka ditemukanlah beberapa teknik untuk melakukan pengalengan. Dan akhirnya lahirlah beberapa produk. Nah, ini contoh bagaimana sebuah pabrik bisa dipakai bersama, akhirnya mengangkat UMKM di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, saya waktu itu sempat sampaikan ke Kongres Keumatan kemarin, ya Kongres Keumatan kemarin di MUI, dengan harapan disampaikan kepada Pak Wapres dan seterusnya. Sebenarnya pola yang ini, kalaulah saja pemerintah mau melakukan reduplikasi, BWI akan bersedia bekerja sama untuk membantu memfasilitasi dengan para nazir yang punya tanah-tanah terbengkalai tadi, ya dibangunkan pabrik. Artinya pemerintah sudah tidak lagi bicara tentang tanahnya dari mana. Enggak, tanahnya kita pakai tanah wakaf. Kemudian yang berikutnya, kita juga akan minta kepada insinyur-insinyur LIPI yang pada punya paten tadi untuk mewakafkan patennya. Jadi siapapun pabrik yang ingin maka paten itu paten pengalengan itu dibuka, diwakafkan. Kemudian berikutnya pabrik ini dibiayai pakai CWLS, cash wakaf link sukuk. Ya, jadi pabrik ini didirikan di atas tanah wakaf, dibiayai pakai CWLS, kemudian UMKM tadi daripada bank wakaf mikro dipakai sebagai alat politik di pesantren, ini keluar untuk membiayai UMKM tadi untuk bisa mau mensuplai resep-resepnya dan seterusnya ke pabrik-pabrik ini. Dan inilah harapannya harusnya wakaf bisa dipakai sebagai alat untuk mengembangkan potensi UMKM. Nah, teman-teman sekalian, itu ya. Mungkin waktunya boleh dipersingkat. Kasihkan. Bisa 5 menit lagi. Oh, udah penutup, udah benar. Nah, 5 menit pas. Satu lagi mungkin cerita tentang saya nggak tahu apakah yang lalu sudah diceritakan. Ini adalah tanah di di Warung Buncit. Kalau kita dari Warung Buncit menuju Kuningan, ini ada pom bensin di perempatan, seberangnya itu ada tanah yang tertutup seng. Ini kebetulan saya memfasilitasi beberapa teman-teman yang bergabung di PT Provera untuk bisa membangun ini. Didanai dari siapa? Didanai dari APIF, Akaf Property Investment Fund. Nah, Akaf Property Investment Fund sendiri itu adalah lembaga wakaf uang yang dikelola oleh IDB yang bersumber dari wakaf-wakaf uang para member. Nah, para membernya ini belum seluruh anggota OKI, tetapi Indonesia baru masuk tahun ini. Kenapa Indonesia baru masuk? Karena BPKH baru beli seat, ya. Satu seatnya itu kalau nggak salah 5 juta US dollar.
BPKH kalau saya sudah taruh 10 juta US dollar untuk jadi member. Nah, kemudian APIF ini memang ditujukan untuk membangun aset wakaf produktif di atas tanah wakaf. Dan inilah salah satu yang akan coba kita bangun dan sudah mendapatkan granted sebesar 15 juta US dollar. Mudah-mudahan bisa segera terwujud. Penutup, pas ya, penutup ya intinya yang bisa wakaf ini terbangun lagi adalah public trust. Nazirnya harus menjadi kompeten. Nazir jangan lagi mereka yang hanya sekedar ibadah, sudah pensiun, nggak ada kerjaan dijadikan nazir. Tapi kalau perlu lulusan-lulusan IPB terbaik gitu ya. Kemudian literasi, edukasi, masyarakat, undang-undang juga demikian kita beresin. Dan terakhir penutup buat kita mungkin kalimat ini, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, sementara orang yang pelit atau pelitawan itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah ketimbang ahli ibadah yang pelit. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Imam. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan tentang wakaf. Jadi betul secara kesimpulan mungkin harapannya wakaf ini akan menjadi suatu sistem ekonomi negara kita yang mudah-mudahan dapat diaplikasikan sehingga tadi catatan bahwa wakaf ini akan membawa martabat negara ini dapat terwujud. Baiklah, sesi kedua saya coba untuk menampung rekan-rekan yang ingin menyampaikan. Ini Pak Ustadz Budi, monggo Ustadz Budi, boleh langsung, sudah resen. Makasih Mas Teguh. Boleh langsung ya? Monggo, monggo. Saya yang pertama ini saya ingin mengucapkan terima kasih dulu sama Mas Imam ya. Karena dari yang pertama itu Mas Teguh, Mas Imam ngasih materi itu barulah saya merasa terinspirasi dengan apa yang namanya wakaf gitu ya. Kita mungkin semua sudah sering dengar wakaf dari dulu, tapi wakaf yang produktif dan kemudian bisa memajukan umat itu saya baru dengar dari Mas Imam kemarin. Alhamdulillah ya, saya langsung minta lewat Mbak Susan materinya, dan qadarullah ya, saya kebetulan aktif di Dewan Dakwah, meskipun bukan di bagian wakaf, tapi dengan Mas Imam cerita itu saya ngobrol dengan, mungkin Mas Imam kenal namanya Pak Edi Setiawan ya, yang wakafnya Dewan Dakwah, ngobrol, dan akhirnya saya diminta untuk gabung di wakafnya Dewan Dakwah. Padahal saya di situ bagian kaderisasi ulama ya. Nah, wabil khusus pada waktu itu ada survei wakaf core principle ya. Kebetulan saya yang diminta mengisi juga ya, sehingga saya tahu akhirnya best practice-nya mengelola wakaf itu seperti apa. Akhirnya nambah lagi pengetahuan saya, dan terakhir kalau nggak salah BWI mengadakan, bukan BWI-nya ya, LSP BWI mengadakan sertifikasi, dan alhamdulillah saya juga yang dikirim untuk situ untuk ikut, dan alhamdulillah saya selesai itu mengikuti asesmen dari Nazir Wakaf melalui mewakili Dewan Dakwah. Jadi ini merupakan titik saya pribadi ya, titik balik ya. Oh, ternyata wakaf ini harus dikelola seperti ini, dan sepertinya ini saya ini mewakili sebagian besar lembaga-lembaga wakaf termasuk Dewan Dakwah sendiri yang sampai sekarang juga pahamnya masih yang dulu, wakaf itu ya tanah untuk masjid, untuk pesantren gitu kan. Padahal itu tadi Dewan Dakwah itu punya ratusan hektar Mas tanah wakaf yang ada di istilah kita itu pateng telecek gitu ya. ada di tengah kebun sawit ya, orang wakaf dan minta dibangun musola masjid gitu. Gimana caranya gitu kan? Nah, orang yang wakaf itu wakif maunya gitu aja itu.
Nah, harusnya kan kita tidak serta-merta menerima ya. Kalau kita sanggup kita terima, kalau enggak ya kita balikin, cari aja wakif yang nazir yang lain gitu kan. Nah, ini persoalannya seperti itu dan kami pun masih mungkin saya minta Mas Imam nih suatu ketika kalau ada waktu Mas, luangkan waktu untuk bermuajahah ya dengan pimpinan Dewan Dakwah, kan ketuanya alumni kita juga ya Pak Adi Husaini ya. Jadi banyak yang belum ngerti, bahkan sekarang ini wakaf dengan las Dewan Dakwah itu digabung. Kenapa? Dikiranya sama ininya pengelolaannya. Tadi kan Mas Imam sudah menjelaskan perbedaannya ya. Antara las zakat dengan wakaf ini sangat-sangat berbeda, dan ini kan dibutuhkan seorang manajer investasi ya. Ini kalau di perusahaannya kan wealth management ya, atau investment management ini harus dikelola orang-orangnya kayak Mas Imam dan teman-teman lulusan terbaik IPB nih, kalau menurut saya harusnya kayak gitu. Sementara di kita nazir-nazir itu ya itu tadi menerima dan sebagainya gitu kan. Nah, itu bagian pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya ini Mas Imam ya, ada beberapa kasus di tempat kami juga, ketika kami mendapatkan dana wakaf, kemudian membeli sebidang tanah, ya baik untuk perluasan sekolah atau madrasah begitu ya, kan ada akte jual belinya kan, nah itu kan tentu bayar macam-macam lah itu kan, intinya ada pajak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita beli ya, jadi di belakangnya itu kita jual beli gitu, tapi dianya penjualnya itu kita minta mewakafkan gitu, dibuatkan ikrar wakafnya dan sebagainya. Itu termasuk yang tadi nggak? Itu kan ada wakaf wajib, wakaf sunnah, wakaf haram gitu ya. Nah, ini masuk enggak? Itu satu. Yang kedua, kira-kira dari segi hukum positif itu aman enggak? Gitu aja Mas Imam. Ya, Mas Teguh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Jadi intinya seperti ini. Ya tidak hanya Dewan Dakwah, beberapa case Muhammadiyah sendiri bahkan jelas-jelas itu merupakan wakaf gitu ya. Tetapi karena tadi aset wakaf itu kalau sudah bersertifikat wakaf itu tidak bisa diagunkan, tidak bisa dijaminkan, karena kalau terjadi kemacetan tidak bisa disita dan tidak bisa dijual. Sehingga banyak yayasan akhirnya tetap menyimpan aset-aset wakaf itu dalam bentuk SHM atau SHGB, tidak ditukar ke dalam aset wakaf. Jadi karena kalau udah aset wakaf, pada saat selesai dicatatkan di KUA, kemudian catatan KUA itu bersama-sama dengan sertifikat asli, itu kita bawa ke BPN untuk ditukar menjadi sertifikat wakaf. Nah, kalau sudah sertifikat wakaf itu tidak bisa dijual, tidak bisa tidak bisa dijual, kemudian tidak bisa diwariskan, dan tetapi kalau ada yang ngutak-ngatik itu juga nggak bisa gitu ya, sudah nggak bisa baik ahli waris maupun siapapun. Kalau toh mau ditabrak RUTR jalan tol itu yang memastikan pengganti dengan nilai yang baik, itu bahkan yang bernego itu sampai dengan BWI dan Kementerian Agama. Nah, itu intinya seperti itu. Tapi tadi balik lagi, terkait dengan apakah wakaf haram, ya insya Allah tidak. Karena niatan daripada, kan kalau tadi yang dikatakan wakaf haram, itu adalah orang yang berniat diwakafkan supaya dia tidak membayar hutang. Karena kalau dia punya kewajiban hutang, itu kan tanah akan disita. Tetapi supaya tidak bisa disita, dia wakafkan. Tapi kan kalau ini berangkatnya tidak konteks hutang piutang, tetapi jual beli biasa. Nah, kemudian ya tapi idealnya setelah jual beli harusnya dilanjutkan. Tetapi sekali lagi memang ada kemarin karena masih area istihad, nanti kalau sudah dilanjutkan prosesnya sampai tanah wakaf, ini menjadi tidak bankable. Nah, kemudian tapi di satu sisi ini juga saya dalam beberapa kali event di depan teman-teman bank-bank syariah, saya katakan ini ada yang harus dirubah mindset perbankan syariah ini. Ya, gimana ceritanya pada saat
teman-teman itu mau berbisnis dengan Allah, dengan aset Allah, tiba-tiba teman-teman semua takut atau nggak berani, ya. Nah, yang salah itu siapa? Yang salah itu adalah mindset-nya bank, karena semua penyelesaian macet itu selalu dengan sita dan jual. Nah, padahal tidak demikian, ya. Untuk sita dan jual itu karena tadi itu dalam konteks hitung-hitungan manusia. Tetapi kalau kita bicara tentang aset wakaf, harusnya ada cara yang lain. Karena aset wakaf itu sejatinya dia lebih pasti. Tidak ada niatan lain dari sang nazir dan tidak ada tujuan lain karena tidak mungkin dijual. Karena selamanya dia akan menjadi itu. Jadi tinggal durasinya saja. Dan memang kalau kita bicara aset wakaf adalah aset yang terbebas dari durasi dan terbebas dari cost of fund. Artinya memang pokoknya yang kita jaga. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi yang harus dirubah tadi lebih ke arah mindset sebenarnya. Tapi butuh waktu lama. Jadi karena ini masih istihad, ya nggak apa-apa. Jadi beberapa mengatakan nggak apa-apa. Nah kemudian selamat juga karena saya sendiri belum tersertifikasi, Pak Budi. Jadi bahkan saya sendiri belum tersertifikasi sebagai nazir. Jadi sampai sekarang belum punya waktu dan belum punya ya tadi belum punya waktu lah pastinya untuk tersertifikasi sebagai nazir. Demikian, ada lagi biar nyambung, ada lagi nggak yang lain? Baik, ini ada tanggapan dari Oh iya, benar. Mas Faisal ya, yang menyatakan bahwa semoga idealnya wakaf ini dikoordinasikan oleh negara dan bukan opsi terbaik dan bisa mendapatkan hasil maksimal. Insya Allah pemimpin 2024 bisa kita percaya untuk mengemban amanah kita. Kalau saya mungkin ada menambahkan gini, Tats, mungkin menanyakan juga, apakah saat ini undang-undang yang mengatur wakaf itu sudah menuju pengaturan-pengaturan yang memang diharapkan dalam memajukan wakaf untuk menjadi satu sistem ekonomi negara di Indonesia? Okay. Baik. Nah ini justru di sini kan ada Mas Budi, ada Mas Faisal yang lagi ngambil doktor. Ini justru tantangan. Ini masuk ke dalam ranah yang namanya institutional economics. Jadi institusi kelembagaan, ekonomi kelembagaan. Ya tadi pertanyaannya adalah kalau wakafnya seperti itu, apakah rezim nazir itu yang cocok, apakah negara sebagai kuasi daripada nazir, apakah nazir diserahkan kepada privat, ataukah nazir diserahkan kepada komunal, ya kayak di kita yang polanya bottom up. Terus terang, ini karena balik lagi, ini karena areanya area istihad, Allah tidak mengatakan harus sekolah negara, enggak, beda sama zakat. Gitu ya. Nah, tapi ini justru menjadi, kembali lagi, saya waktu itu sempat kalau di forum ya justru para pemikir, para calon doktor ini bisa dijadikan disertasi. Sistem pengaturan mana yang paling, kan teorinya sudah ada tuh. Kita kalau pakai teori New Institutional Economic, ada yang pakai pendekatan transaction cost. Jadi mana yang transaction cost-nya kira-kira paling rendah, model yang mana itu yang kita pilih gitu ya. Ada lagi yang pakai model yang lain. Waktu itu saya ingat banget, pertanyaan ujian itu adalah, apakah calo di terminal itu harus ditiadakan atau dihilangkan atau dipelihara atau didiamkan? Ternyata jawabannya, ya tadi, apabila calo tersebut keberadaannya, keberadaannya atau apabila hilangnya menyebabkan orang salah naik bus, yang menyebabkan cost transaction lebih besar dibandingkan kutipan dari calo, maka calo itu harus dipertahankan. Kenapa? Karena sistem yang ada belum mampu menunjukkan orang harus naik bus yang mana. Tapi kalau sistem sudah ada, maka calo itu harus dihilangkan. Nah sekarang balik lagi tadi pertanyaan Mas Faisal dan juga Mas Teguh gitu ya. Kapan nih? Apakah sudah waktunya masuk ke dalam mainstream ekonomi? Tapi kalau ya ini tanpa menyudutkan, tanpa saya ngomong organisasi ya, tapi kalau teman-teman mantan, karena secara positif sudah dibubarkan, mantan HTI,
Ya memang harus, karena tadi sistem kekhalifahan itu menyangkut sistem ekonomi dan yang lain. Nah, jadi menjadi satu bagian sebagaimana layaknya cerita yang tadi Umar Abdul Aziz dan seterusnya. Tetapi ada tapinya lagi. Jangan salah. Dulu waktu Turki Utsmani seperti itu terjadi perseteruan politik, bayangkan, terjadi perseteruan politik antara para nazir dengan pemerintah. Ya, bahkan ada Turki Utsmani sendiri. Kenapa? Karena waktu itu aset wakafnya sudah cukup besar, dikelola oleh nazir, yang kemudian nazir itu laksana, quote-unquote, laksana landlord, sementara undang-undang yang ada, tanah wakaf itu tidak dikenakan pajak, karena alasan untuk kepentingan umat. Nah, sehingga pada saat Turki Utsmani membutuhkan dana untuk macam-macam, yaitu berperang atau ada menghadapi musuh dan seterusnya, terpaksa dia mengeluarkan undang-undang yang memaksa para landlord itu tadi pindah kepada pengelolaan negara. Nah, itu contoh ya. Mana yang benar ya, baik lagi karena wakaf ini ijtihad. Kalau tanya, saya juga nggak tahu karena beda dengan perintah zakat, perintah pungut itu memang dari si penguasa. Tapi kalau wakaf nggak ada. Nah, kemudian yang berikutnya, nggak usah jauh-jauh, sampai sekarang, buat teman-teman terutama yang alumni Mesir, tanyakan saja bagaimana cerita putus sambungnya Al-Azhar dengan pemerintah. Pada saat kepentingan pemerintah itu membutuhkan dana Al-Azhar, biasanya dia mesra. Tapi pada saat tensi agak tinggi, biasanya kenapa? Karena tadi posisi Al-Azhar itu dalam konteks pengelolaan aset cukup besar. Jadi kayak Al-Azhar dalam konteks dia sebagai Taipan lah, gitu ya, kuasi Taipan di Mesir. Nah, itu tensinya putus sambung. Nah, Indonesia gimana? Sekali lagi, Indonesia belum dilihat karena wakafnya masih kecil-kecil. Tapi kalau suatu saat, ya, saya juga nggak tahu, suatu saat kalau misalkan besar, ya mungkin tadi pemerintah berpikir kembali. Tapi balik lagi, rakyatnya kalau misalkan satu kepentingan, ya mungkin transaction cost wakaf ini, saya ambil contoh yang terjadi di Kuwait, itu bisa demikian, ya karena pada saat lakukan istibdal, itu semua tanah wakafnya tercatatnya di negara. Jadi negara dengan mudah melakukan penukaran dan tidak terjadi yang namanya moral hazard. Tapi kalau istibdal itu dipermudah di Indonesia, waduh, itu banyak moral hazard itu karena nazir-nazir yang ada di bawah kita nggak tahu pasti berapa jumlah aset umat yang ada di tangan para nazir. Walau alam bisawab. Baik. Ini ada pertanyaan dari Om Igos, menanyakan apakah syarat dan rukunnya kalau mau wakaf uang, Tats? Oke. Wakaf uang, kembali lagi, yang diwakafkan, jadi beda wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang, asetnya adalah aset uang. Jadi dia adalah investasi. Kalau syarat dan rukunnya sama gitu ya. Syaratnya yang si wakifnya ya sama seperti syarat menikah. Dewasa, kemudian sehat, lahir batin, tidak gila, kayak gitu-gituan lah, sama-sama syarat menikah. Berikutnya, ya rukunnya tadi ada benda wakafnya, berarti uang, benda wakafnya, ada wakifnya yang tadi sudah memenuhi syarat, ada nazirnya, ada ikrar wakafnya, ada mauquf alaihnya. Nah, dalam hal ini teman-teman harus melihat nazir itu dipilih-pilih. Ya, karena apa? Karena wakaf uang itu lebih susah dibandingkan wakaf melalui uang. Jadi kalau saya bilang wakaf uang itu ibarat seperti bank. Jadi kalau ditanya kenapa waktu yang Turki tadi di kota bursa itu kenapa pasar bisnis internasionalnya meledak? Ya karena di situ ada 700 lembaga wakaf uang. Dan lembaga wakaf uang jangan disamakan ada 700 lembaga DDACT, enggak. Itu ada 700 bank. Ya, 700 bank. Dia mengelola wakaf uang yang melakukan pembiayaan baik publik maupun privat untuk perdagangan, untuk segala macam. Dananya adalah dana wakaf. Jadi sekali lagi, kalau mau wakaf uang,
idealnya adalah memang keunggulan dari wakaf uang itu jumlahnya tidak harus besar, beda sama tanah gitu ya. Semua orang bisa berwakaf uang. Kemudian fleksibel buat si nazir. Kalau misalkan karena wakafnya uang, maka aset yang dibeli dari wakaf uang itu boleh dijual. Karena asetnya adalah aset wakaf uang. Jadi kalau saya menerima wakaf uang, saya bisa bangun ruko, rukonya boleh dijual untuk mendapatkan keuntungan. Dan kembali lagi dalam bentuk uang untuk diinvestasikan di mana lagi. Beda kalau wakaf melalui uang untuk membeli ruko, maka rukonya menjadi aset wakaf yang bisa hanya disewakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi cari nazir yang memang profesional dan programnya yang paling bagus lah. Gitu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah. Rekan-rekan, ada lagi yang mau menanyakan? Alhamdulillah. Mungkin juga karena keterbatasan waktu ya, Tats ya. Mungkin kita bisa akhiri Tats ini. Oke, baik. Baik, rekan-rekan. Baik, teman-teman Arga Cita, teman-teman Jigo, alhamdulillahirabbil alamin. Karena keterbatasan waktu, maka kita harus akhiri acara malam ini. Terima kasih jazakallahu khairan khairan pada Ustadz Imam Teguh Sabtono. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Imam yang telah membahas banyak hal. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan berkah dan menjadikan ilmu bermanfaat dan menjadi amal jariah. Juga kepada teman-teman semua yang hadir, mungkin dengan semakin banyaknya pengetahuan tentang wakaf yang telah kita simak, semoga membuat kita semakin istiqomah dan mendorong kita dapat terlibat dalam aktivitas-aktivitas wakaf. Amin, amin. Amin. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam membawakan acara kali ini. Baik, mari kita akhiri sesi pengajian malam ini dengan sama-sama mengucapkan istighfar, hamdalah, dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada host. Oke, materi saya kirim ke Mas Igos, jadi kalau diminta nanti ke Mas Igos ya. Terima kasih. Ya, siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Imam, Mas Teguh. Ya, monggo. Ya, saya izin live ya. Terima kasih. Ada saya nanti jilid 3 ada nih ya. Oh, bisa jadi. Ya, kita ganti jadi Satanic Finance lah. Siap. Ya.